Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang laporan masuk. Nah, sedangkan untuk pegawai dan kategori pengaduan, kan kemarin ditugaskan untuk membuat sendiri. Yang untuk pegawai sama kategori pengaduan sama aja sih, sebenarnya sama seperti masyarakat gitu ya. Nah, kita langsung lompat ke ke laporan masuk. Nah, di laporan masuk di sini kita akan custom dari data tabel yang seharusnya gitu. Nah, jadi nanti yang kita custom ada filternya, ya, ada filternya seperti itu. Jadi ketika dipilih new, yang nanti yang muncul ya new gitu, yang statusnya baru gitu maksudnya. Kategorinya misalkan kekerasan, yang munculnya adalah nantinya yang tampilnya adalah kekerasan. Nah, sebelum ke sana, karena kita akan mengcustom dari data tabelnya, saya sudah siapkan filenya supaya nggak terlalu banyak menulis kode skripnya. Silakan buka aja linknya di sini, ya, di GitHub saya, yaitu di GitHub Maman Suparman /custom data tabel. Nah, di sini saya sudah siapkan filenya, itu file index. Nah, di sini sudah sudah tuliskan gitu ya, tinggal kalian copy pastekan aja. Yang di sini adalah untuk yang indeksnya, maksudnya yang di halaman indeksnya, sedangkan dari data dari sini sampai bawah itu yang untuk di dalam di dalam controllernya. Oke, sekarang kita buat dulu di dalam controllernya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Di dalam Visual Studio Code-nya, kita kontrol yang lama kebetulan kita buatnya adalah laporan masuk ya. Oke, nah di sini kita akan buat sebuah metode public function get data laporan. Oke, sini request $request. Nah, di sini isinya apa? Isinya adalah yang tadi gitu ya. Yang tadi yang ini, yang di dalam GitHub. Kita kopikan aja dari sini, dari yang ini, komentar ini, kita kopikan sampai bawah, kita copy, kemudian kita masukkan aja di dalam controller di sini. Kita pastikan aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini order nama tabelnya. Nah, order nama tabel di sini adalah untuk pengkondisian ordernya.
Karena di sini akan kita joinkan dari beberapa tabel. Yang pertama kita kan ambil tabel induknya dari tabel pengaduan ya, pengaduan. Nah, di sini kita tambahkan left join. Nah, kita akan joinkan dengan tabel user dulu. Berarti users, nilai pembandingnya apa? Yaitu pengaduan masyarakat ID. Nah, ini foreign key yang ada di dalam tabel pengaduan ya, yang berelasi ke dalam tabel user. Tabel primary key-nya adalah users.id. Kemudian left join kategori pengaduan, karena berelasi lagi dengan tabel kategori pengaduan, yaitu foreign key-nya apa? Berarti pengaduan dot kategori ID. Primary key-nya dari kategori pengaduan adalah ID. Ya, kategori pengaduan.id ya. Kemudian yang akan ditampilkannya adalah select kolomnya, maksudnya pengaduan, semua kolom di dalam tabel pengaduan. Kemudian di tabel pengaduannya adalah tanggal pengaduan. Pengaduan lah, user ya, users.name. Kemudian kategori pengaduan nama kategori. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini, fungsi ini adalah nanti ketika kita menuliskan sesuatu di sini, apa yang kita tuliskan itu otomatis akan memfilter seperti itu. Nah, di sini akan kita cari berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan tanggal pengaduan, judul pengaduan, nama pengaduan, kategori atau apa gitu ya. Oke, yang akan kita cari sekarang adalah dari judul pengaduan, nama pengaduan, sama apa ini? Kategori aja ya. Oke. Jadi di sini kita tambahkan adalah nama tabelnya adalah pengaduan. Kolomnya apa? Kita akan cari judulnya. Berarti judul kan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kalau misalkan kepengen ada 2 gitu ya. Tadi kan kita rencananya adalah jadi judul pengaduan, nama pengaduan sama kategori. Berarti kita cari lagi di bawahnya. Oke, berarti di sini where raw gitu ya. Lower pengaduan dot apa? Oh, nama pengaduan berarti user dot name. Oke. Like apa, sama aja tulisan ini, kopiin aja dari sini lah biar cepet ya. Cepet kopikan sampai sini. Paste. Nah, sip. Kemudian kategori. Nah, kita copy aja dari sini. Copy. Paste. Nah, di sini adalah apa? Kategori ya, kategori pengaduan. Ini adalah nama kategori. Oke. Sip. Selanjutnya adalah kita tinggal di controllernya sudah, saja kita tinggal kopikan data yang indeks ini, ini ke dalam file indeks kita gitu ya. File indeksnya maksudnya adalah file indeks halaman yang ini. Halaman ini di mana? Berarti di dalam results yang sudah kita slicing kemarin, berarti dari results, view, page, admin, laporan masuk, indeks. Oke, nah kita akan sisipkan di sini. Section, JS. Oh ya, sorry lupa di sini. Karena kita akan menyisipkan JS, section JS, berarti di layoutnya, kita tambahkan
Yip.js ya, Yip.js di paling bawah sini. Yip.js, oke, Yip.js. Nah, oke, nah kita kopikan yang tadi ini sampai bawah sini, kita kopikan. Di sini tambahkan dulu ya script type tag atau JavaScript. Paste di sini. Oke, sip, kita rapihkan. Nah, di sini cons tabel ID data tabel. Nah, ID data tabel itu didapat nggak ada. Itu tampilannya nggak seperti itu, nggak ada sortir dan sebagainya. Nah, karena kita sudah buat custom data tabel sendiri, kita tuliskan di sini adalah misalkan bolehlah 5 gitu ya. Nah, berarti di sini ID ini, nah ya ID ini kita akan sisipkan di sini. ID data tabel. Nah, paste gitu ya. Oke. Nah, di sini URL. Nah, URL di sini adalah link yang mengarahkan untuk mengambil data ini, data dari controller. Ya, untuk mengambil data dari controller. Oke, nah sekarang isinya apa? Isinya adalah ini, sorry. Isinya adalah kita akan isi URL data table laporan, nah, gitu ya. Misalkan gitu. Nah, ini kan belum terdaftar di dalam rootnya. Berarti kita harus daftarkan di dalam rootnya. Kita masuk ke dalam web. Nah, di sini kita akan buat rootnya. Root. Pastekan. Kemudian di sini adalah, nah, apa tadi? Laporan masuk controller class. Yang metodenya apa tadi yang sudah kita buat? Yang sudah kita buat adalah get data laporan. Oke. Dan titik koma. Oke, sudah. Nah, sekarang di indeksnya, di sini kan ada nih, sudah dikasih keterangan target 0. Maksud target 0 adalah nanti yang akan ditampilkan ke dalam setiap masing-masing baris dan kolomnya. Oke, nah sekarang di sini 0 di sini adalah untuk target yang ini, kolom ini. 0 jadi hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom 0 akan diisi oleh apa nih? Kolom 1 akan diisi apa nih? Gitu kan ya. Nah, di sini kolom 0, nah kita akan misalkan di sini akan tampilkan ID. Nah, berarti ID dari pengaduannya, gitu ya. ID dari pengaduannya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk nomor urut nanti dulu. Nanti ini kan nomor urut ya, nomor urut dari si pengaduannya. Jadi bukan ID nantinya. Nah, sekarang kita kopikan lagi untuk kolom yang kedua. Kolom yang kedua atau di sini 1, nah isinya apa? Isinya adalah tanggal pengaduan, berarti row.tanggal pengaduan. Oke, kolom ketiga adalah judul pengaduan, berarti kita kopikan lagi, copy, kasih koma, paste, row target 2, nah di sini adalah judul. Oke, selanjutnya di sini adalah nama pengaduan, berarti name. Copy, paste di kolom yang ketiga. Ya, kolom yang ketiga berarti di sini name. Oke. Name, kemudian kategori keempat. Koma, paste, kolom keempat adalah nama kategori. Oke, nama kategori dan ini status. Oke. Copy, paste, berarti 5 ya, 5 di sini row.status. Oke, selanjutnya di sini aksi button. Nah, buttonnya kita pakai button biasa aja terlebih dahulu ya. Koma di sini pakai koma, sorry, di sini pakai koma. Nah, untuk button di sini kita pakai
backtick button gitu aja untuk pengetesan. Nanti kita akan buat button kelas BTN primary. Nah, misalkan gitu. Supaya kecil BTN XS. Oke, sip. Oke, aman. Nah, sekarang kita coba refresh. Refresh. HTML special char. Oke, kita cek. Kita cek lagi di indeksnya. Indeksnya apa yang salah ya? Oh ini, kita tambahkan kutip-kutip. Oke, kita coba lagi. Refresh. Nah, oke. Nah ini, oh ini kan masih dari bawaannya ya. Kita hapus aja dulu yang bawaannya di sini. Oke, kita hapus dulu. Berarti yang di sini dari TR yang di dalam T-body sampai kaki TR ini kita hapus. Nah, kita hapus ya. Nah, jadi akhirnya nanti seperti ini. T-body gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita refresh. Nah, kosong gitu ya, kosong berarti kan nggak ada datanya tuh, karena kita memang nggak ada datanya. Dan harusnya gitu ya, harusnya adalah nanti ketika ini di sini akan muncul data tidak ditemukan gitu. Tapi kita cek dulu di sini kenapa tidak muncul seperti itu. Di klik kanan konsol 419. Oh iya, sorry, karena di sini metodenya adalah post, blok aksesnya supaya ini tidak harus menggunakan CSRF-nya gitu ya. Berarti kita akan buka file untuk membuka blokirannya, kita buka CSRF. Nah, verify CSRF token. Nah, kita buka. Nah, di sini kita tambahkan root dari yang ini. Ini data table laporan. Oke, kita copy, kita pastikan di sini. Nah, sip, kita save. Nah, kita coba. Harusnya di sini bukan 419 gitu ya. Kita coba refresh. Oke. 500. Kita coba buka Visual Studio Code-nya. Ada yang ini kayaknya. Ini udah. Ini oh ini kayaknya. Ini kita belum tambahkan namespace-nya ya. Oh ya benar, ini belum tambahkan namespace-nya. Kita import aja. Sehingga nanti ini use illuminate support facade db. Oke, kita save. Kita coba refresh lagi. Oke, aman ya, aman. Oke, kita perbesar. Aman. Nah, jadi kita akan nampilkan ini nih. Kita akan nampilkan ini. Kenapa di sini kosong? Karena di dalam database-nya pun masih kosong ya. Di dalam tabel pengaduannya gitu ya. Jadi tanggal pengaduan, judul pengaduan, nama pengadu masyarakat gitu ya. Ini masih kosong. Judul pengaduan, judul pengaduannya enggak. Oh, belum ditambahkan ya. Oke, kita akan buat akan menyisipkan kolom baru di dalam migrasinya untuk kolom judul pengaduan. Oke, kita masuk saja. Kita pause aja, clear aja, CLS. Nah, PHP artisan make migration add kolom judul. Nah, kita akan buat judul on di dalam tabel pengaduan tabelnya adalah dash tabel pengaduan. Oke. Kita lihat aja hasilnya di dalam database migration. Nah, add kolom migration ini ya. Oke, kita perkecil aja inilah. Kita perkecil. Nah, di sini kita akan tambahkan nih table. Nah, tag judul pengaduannya adalah kalau takut panjang gitu ya, kita pakai teks aja. Teks adalah judul.
akan disisipkan setelah kita akan sisipkan setelah ini, setelah kategori ID, after kategori ID. Oke, kita save, kita coba migrate ulang. Tapi nggak pakai migrate fresh gitu. Kalau migrate fresh berarti datanya nanti hilang semua. Kita pakai migrate aja. Tapi ini kok lama ya. Oke. Ini, nah, kita migrate dulu ulang. PHP Artisan migrate. Oke, nah kita cek, refresh ulang. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini ada judul. Oke, sip. Ada judul. Nah, berarti nanti di dalam apa namanya? Di dalam ininya sudah berarti ya. Sudah judul, mana judul? Oh ya, judul, name, kategori, bla 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 bla. Oke, sip, kita coba isi ulang. Kita coba isi dari tabel pengaduannya. Masyarakat, kategorinya kekerasan, judulnya adalah kekerasan pada anak misalkan. Tanggalnya sekarang misalkan ya, isi pengaduannya deskripsi tentang misalkan kekerasan anak. Fotonya kita pakai default aja dulu, JPEG misalkan ya, karena kita belum nambah foto. Ini new, misalkan created-nya adalah no. No. Ini juga no sama. Sip. Go. Nah, sip. Sudah ada datanya satu, misalkan ya. Kita coba refresh. Klik. Loh, oh. Ini belum dijalankan. PHP Artisan Serve. Oke. Request uncount parameter 6 for column 6 kolom. Apa nih? Kita refresh. Uncount kolom. Oh, kita coba. Katanya kolom 6 ada yang bermasalah. Kolom 6. Oh, ini 5-nya 2 kali ya. Berarti ini adalah 6. Sorry. Sip, save. Kita coba. Nah, ya, tanggal pengaduannya, judulnya apa, nama pengaduannya, kekerasannya, statusnya apa, new. Kemudian di sini apa? Untuk buttonnya tadi untuk lihat detailnya ya, kalau kita lihat di dalam template-nya. Oke, kita akan buat link ini untuk mengarahkan ke detailnya. Kita akan buat linknya, berarti di link 6 ya di sini ya. Nah, berarti di sini yang tadinya button kita kasih A, href. Kita akan arahkan ke laporan masuk. Kalau kita kemarin teh buat rootnya adalah untuk detail di laporan masuk, detail ID. Oke, berarti di sini, di sini detail, slash, kita bukan pakai blade ini ya, kita pakai raw.id. Oke, kita tambahkan kelas FA detail. Oke, sip. Kita coba. Bukan FA detail, FA list. Sorry ya, FA list. Nah, sip. Nanti ketika ini akan diarahkan ke sini. Oke ya, seperti itu. Ini laporan, oh kurang K, sorry, typo. Kurang K, sip. Kita coba refresh ulang. Oke, kita klik ini. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini nanti isinya adalah berdasarkan dari apa yang kita pilih. Nah, apa yang kita pilih? Ya, apa yang kita pilih. Kalau misalkan ini tentang kekerasan pada anak, berarti nanti kita klik. Di sini judulnya ya sesuai yang tadi kita pilih. Tanggalnya, nih pelapornya berapa, nanti di sini statusnya apa, ini fotonya, ini nanti keterangannya, gitu ya. Dan di sini nanti akan muncul dari tanggapan dari si usernya. Oke,
Di video kali ini kita cukup dulu sampai melakukan ini.